Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide, channel yang selalu membahas tentang sejarah, misteri dan hal-hal mistis lainnya. Dan kali ini saya akan membawa Anda ke dalam gerbang antar dimensi untuk membahas misteri tumbal sebuah pengantar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share. Jika sudah, ayo perjalanan kita mulai. Tanah Jawa, pulau yang kaya budaya dan sejarah, menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah tradisi tumbal, sebuah praktik mistis yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Tumbal merujuk pada persembahan yang diberikan kepada entitas gaib untuk tujuan tertentu. Biasanya, tumbal dipersembahkan untuk memohon keselamatan, kelancaran, atau kekuasaan. Praktik tumbal telah mengakar kuat dalam budaya Jawa, terutama dalam pembangunan tempat-tempat penting seperti keraton, jembatan, dan gunung. Keberadaan tumbal seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah mistis yang menegangkan dan mengerikan. Meskipun zaman telah modern, kepercayaan akan tumbal masih ada di beberapa masyarakat Jawa. Jejak sejarah tumbal di Tanah Jawa. Sejarah tumbal di Tanah Jawa telah ada sejak zaman prasejarah, di mana kala itu Tanah Jawa masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat kuno telah mempraktikkan ritual-ritual yang melibatkan persembahan kepada roh-roh. Relief di beberapa candi kuno, seperti Candi Prambanan dan Borobudur, menggambarkan adegan-adegan persembahan yang diyakini sebagai bentuk tumbal. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, tumbal dipersembahkan kepada dewa-dewa untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kerajaan. Seiring dengan masuknya Islam, praktik tumbal mengalami sedikit perubahan. Tumbal tidak lagi dipersembahkan untuk dewa-dewa, melainkan untuk makhluk gaib yang menghuni tempat-tempat tertentu. Alasan di balik penggunaan tumbal. Penggunaan tumbal dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa terdapat kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kekuatan ini, yang bersemayam di tempat-tempat tertentu, harus dihormati dan dijaga agar tidak mengganggu manusia. Tumbal menjadi sebuah bentuk penghormatan dan permohonan agar kekuatan tersebut memberikan perlindungan dan keberkahan. Pembangunan tempat-tempat penting seperti keraton, jembatan, dan gunung dianggap mengganggu keseimbangan alam gaib. Oleh karena itu, tumbal diberikan sebagai bentuk kompensasi atau penebusan atas gangguan yang ditimbulkan. Tumbal juga diyakini dapat memperkuat struktur bangunan dan melindunginya dari kerusakan. Ini seperti transaksional gaib. Ragam tumbal, dari benda mati hingga nyawa manusia. Tumbal yang dipersembahkan memiliki bentuk yang beragam, mulai dari benda mati hingga nyawa manusia. Benda-benda yang sering dijadikan tumbal antara lain emas, perak, kain, keris, dan makanan. Darah hewan, seperti kerbau atau kambing, juga sering digunakan sebagai tumbal. Pada masa lalu, nyawa manusia menjadi tumbal yang paling tinggi nilainya. Biasanya, orang-orang yang dijadikan tumbal adalah para budak, tawanan perang, atau bahkan orang-orang yang dianggap memiliki kualitas khusus, seperti anak kecil atau perempuan perawan. Section 5. Tumbal di mata penjajah, antara mitos dan ambisi. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, ke Tanah Jawa pada abad ke-16, membawa perspektif baru terhadap praktik tumbal. Mereka menganggapnya sebagai takhayul dan praktek biadab. Namun di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa keyakinan ini sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa. Demi melancarkan ambisi mereka dalam menguasai sumber daya alam dan membangun infrastruktur di Jawa, pihak kolonial Belanda seringkali memanfaatkan kepercayaan tumbal ini. Mereka menyebarkan desas-desus tentang keberadaan makhluk gaib yang meminta tumbal di lokasi-lokasi strategis yang ingin mereka kuasai. Jadi tak jarang hal seperti itu membuat masyarakat kala itu percaya dan ikut serta dalam praktik sesat itu. Section 6. Sepasang pengantin di Jembatan Cirahong, kisah tragis persembahan tumbal. Salah satu kisah tumbal paling terkenal pada masa penjajahan Belanda adalah pembangunan Jembatan Cirahong di Ciamis, Jawa Barat. Konon, pembangunan jembatan kereta api yang menghubungkan Tasikmalaya dan Ciamis ini memakan banyak korban jiwa karena sering terjadi kecelakaan.
Untuk melancarkan pembangunan, tersebar rumor bahwa penguasa gaib di lokasi tersebut meminta tumbal sepasang pengantin. Pengantin? Ya, Anda tak salah mendengar. Karena ada salah satu tiang pancang, ada sepasang pengantin yang belum merasakan indahnya malam pertama, lalu ditangkap oleh tentara Belanda dan dibantu oleh warga lokal. Mereka diikat dengan posisi berpelukan, lalu mereka dicor hidup-hidup oleh pekerja kala itu. Konon itu adalah permintaan dari penguasa di sana. Dan memang, cerita ini ada yang percaya, ada yang skeptis. Hingga kini, kisah tragis persembahan tumbal di Jembatan Cirahong masih menjadi misteri dan legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Meskipun banyak contoh-contoh lain jembatan atau bangunan yang menggunakan tumbal dari nyawa manusia, yang dikubur atau cor hidup-hidup. Section 7. Lautan Selatan yang haus darah, misteri tumbal di pantai selatan Jawa. Pantai selatan Jawa, dengan ombaknya yang besar dan lautnya yang biru pekat, menyimpan sejuta misteri dan legenda. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa gaib pantai selatan yang konon sangat cantik jelita dan memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Masyarakat Jawa percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul sering meminta tumbal berupa nyawa manusia, meskipun kami meyakini itu adalah entitas lain yang menyerupai Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Lalu korban-korban yang dalam tanda petik tumbal adalah mereka yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Tumbal ini diyakini untuk menjaga keseimbangan alam dan kekuatan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun kami sebagai penulis bahasan ini tidak meyakini itu adalah ulah Ibu Kanjeng Ratu, tapi entitas lain yang mengatasnamakan Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Section 8. Gunung-gunung sakral, tumbal demi keharmonisan alam. Gunung-gunung di tanah Jawa bukan hanya dianggap sebagai sumber kehidupan, tetapi juga tempat yang sakral dan dihuni oleh makhluk gaib. Masyarakat Jawa percaya bahwa gunung-gunung tersebut memiliki penunggu atau danyang yang harus dihormati. Tumbal seringkali dipersembahkan di gunung-gunung untuk memohon keselamatan dan kelancaran pendakian, serta untuk meminta izin kepada penunggu gunung sebelum melakukan aktivitas di sana. Tumbal yang diberikan pun beragam, mulai dari bunga, dupa, hingga hewan ternak. Mulai dari gunung di tanah Pasundan, hingga gunung di ujung timur tanah Jawa. Section 9. Tumbal di era modern, antara kepercayaan dan keputusasaan. Meskipun zaman telah modern, fenomena tumbal di tanah Jawa tidak sepenuhnya hilang. Di beberapa daerah, praktik tumbal masih dilakukan, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Biasanya, praktik ini dilakukan oleh orang-orang yang masih memegang teguh kepercayaan leluhur, atau didorong oleh rasa putus asa dan keinginan yang kuat. Fenomena tumbal di era modern seringkali dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas, seperti pembunuhan dan penipuan. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, termasuk dengan mengorbankan nyawa orang lain. Baiklah, itulah yang bisa sedikit jelaskan tentang tumbal di tanah Jawa, Fau. Sebenarnya masih banyak yang belum diceritakan, tapi insya Allah akan kami ceritakan lagi di pembahasan di video lainnya. Mugia tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.